Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ila qiyamis sa'ah. Qad talabah nafati wa nabda darsana hadzal nahar bil basmalah. Pada mabhas yang kedua dari fasal yang keempat ini, kita sudah masuk pada muskilatul tullab ma'a ba'dihim ba'dhan, masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah para murid, para santri, sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Disimpulkan oleh beliau setidaknya ada empat pendorong latar belakang kenapa para murid, para santri itu bermasalah di dalam halaqah. Yang pertama, lemah pemahaman terhadap tabiat dan kedudukan halaqah. Kemudian yang kedua, suka untuk eksis dan ingin dianggap keberadaan dirinya. Kemudian yang ketiga, masalah-masalah seputar lingkungan dan keluarga yang dihadapi oleh si murid atau si santri. Kemudian yang keempat adalah sifat-sifat warisan atau watak bawaan dari si santri atau si murid tersebut. Latar belakang yang pertama, masalah yang ditimbulkan tadi sudah kita bahas, ada 4, solusinya juga sudah. Latar belakang kedua dan ketiga juga sudah. Kemudian yang belum kita baca tadi adalah masalah yang ditimbulkan karena latar belakang faktor yang keempat. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amma ma yata'allaqu bidafi'it taba'i al-mawruthah, adapun yang berkenaan dengan latar belakang atau pendorong yang bersifat tabiat yang diwariskan atau sifat-sifat warisan atau naluriah, watak gawan, kal khojali, seperti misalkan pemalu, au hubbir riyasah, atau suka untuk diorangkan, diuongke, ditokohkan, au sur'atil ghadab wal infial, mudah marah, mudah perasaan, baperan. Fa innal islama fi ilajihi laha, maka sesungguhnya Islam dalam mengatasi sifat-sifat ini qad hadzaba minha ma yahtaju ila tahdzib, sudah mengaturnya. Hadzab, tahdzib itu kan menyusun, merapikan. Sudah diatur yang butuh untuk diatur. Wa wajhal khair minha, dan mengarahkan yang pilihan darinya. Dari sifat-sifat ini ada sifat-sifat pilihan, diarahkan liyakhduma janibail haqqi wal khair, untuk berperan melayani, menopang, mendukung al-haq dan al-khair, kebenaran dan kebaikan. Misalkan marah itu kan penyakit, ya kan? Dari satu sisi dipandang marah itu penyakit, emosi itu penyakit, tapi marah dalam kondisi tertentu bisa menjadi obat. Ketika kehormatannya dilukai, ya kan? Ketika ada syariat Allah dilecehkan, Rasulullah direndahkan, ini kan, marah itu menjadi obat dan malah dipuji ketika itu. Maka diarahkannya ke sana, kan gitu. Malu itu juga, pemalu sebenarnya sesuatu yang secara umum dia tercela. Wong kok isinan, mau setoran malu nggak jadi setor, mau murojaah malu nggak jadi murojaah, lalu terus piye? Kan gitu. Tapi kan walau seperti apapun, al haya'u la ya'ti illa bi khairin, rasa malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Ya tinggal diarahkan, kamu nggak apa-apa jadi orang pemalu, tapi pada beberapa hal. Malu kalau maksiat kepada Allah, malu kalau kamu melanggar perintah Allah, malu kalau kamu itu menerjang aturan-aturan Allah, Rasulullah, kan seperti itu. Wa hakadza kana manhajun Nabi sallallahu alaihi wasallam ma ashabihi, demikianlah metodenya Rasul bersama dengan para sahabat. Ketika ada sahabat yang datang minta untuk diberikan wasiat, ya Rasulullah ausini, maka Rasulullah melihat wajahnya. Kemudian apa wasiat Rasulullah? La taghdab,
diulang lagi sama si sahabat tersebut, ya Allah berikanlah wasiat kepadaku, diulang lagi sama Rasulullah, la taghdab, kan gitu. Nah, karena Rasulullah ngerti, oh orangnya ini emosinan, maka wasiatnya lah la taghdab, kan gitu. Demikian juga Rasulullah memuji kecemburuannya Sa'ad. Cemburu itu kan sifat yang terpuji dalam satu kondisi tertentu, kan? Ketika istrinya pamer aurat di hadapan orang lain. Kalau suaminya biasa aja, diem aja, terus ngapain dia nikahin dia, kan gitu kan. Dan hari ini banyak sekali kayak gitu, istrinya dan cuantik muenor, ketika keluar rumah dilihat sama banyak orang malah seneng dia, wah istri saya nih, gitu kan. Enggak cemburu sama sekali ketika ada orang lain yang memperhatikan, menikmati keindahan dan kecantikan istrinya, kan gitu. Wahaya Utsman, memuji rasa malunya Utsman bin Affan, yang gitu. Yang dikatakan oleh Rasulullah, bahkan malaikat pun malu kepada Utsman bin Affan, kan gitu. Tapi kan kita ingat bagaimana Sayyidina Utsman itu menjadi khalifah berapa tahun? 23 kurang lebih, kan? 23 tahun, dan selama kurun waktu itu kan banyak sekali kemajuan pesat, terutama di paruh awal beliau menjabat sebagai khalifah. Wa syaja'ata Khalid, keberaniannya Khalid bin Walid, kan gitu. Sampai Rasulullah ketika bersabda mengenai perang Mu'tah itu ya, yang 3 komandan dipilih oleh Rasulullah itu semuanya gugur syahid, kan akhirnya kemudian royahnya diambil oleh Khalid bin Walid, kan. Apa sabda Rasulullah itu, kan? Hatta akhadaha saifun min suyufillah hatta fatahallahu alaihim. Wa yab'atsul munadi fi Fati Makkah, ketika Fatu Makkah Rasulullah mengutus orang untuk menyerukan, man dakhala daro Abi Sufyan fahuwa amin, siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan maka dia aman, kan itu. Kenapa? Karena Rasulullah memandang bahwa Abu Sufyan orangnya senang disebut namanya, suka kedudukan, kan gitu. Dan Abu Sufyan sudah masuk Islam, kan ketika itu, maka siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan dia aman, kan seakan-akan kan berarti Abu Sufyan itu orang terpandang di hadapannya Rasulullah SAW, kan seperti itu. Dan misal-misal yang seperti ini banyak. Nah, maksudnya apa? Kita harus belajar bagaimana metodenya Rasulullah SAW dalam menyikapi emosi-emosi, perasaan-perasaan, tabiat-tabiat yang merupakan gawan. Hal seperti ini kan gimana ngubahnya? Memang gawannya kayak gitu, kan. Khalid bin Walid orangnya kendel, lebih. Ojo sembrono bro, emang orangnya kendel lebih. Kan gitu. Nah, kadang menurut kita sembrono, tapi bagi dia sudah difikirkan, kan gitu. Gitu. Nah, kayak Umar bin Khattab itu kan. Nah, kalau bagi sahabat yang lain kan ngopo meh hijrah kok laren pengumuman sik di pinggir Ka'bah. Nah, Umar kan pengumuman sik di pinggir Ka'bah. Sopo sing arep bojone dadi janda, anake dadi yatim, pethuke aku meh hijrah. Sopo wae. Nah, bagi sahabat yang lain kan ngopo meh hijrah kok dadak di umumkan barang, kan gitu. Tapi Umar bin Khattab kan enggak. Falanal ja'ila asalib al-qabd wal qahar awil intiqas wat tanadur. Jangan kita pakai cara-cara kekerasan, kemudian mengekang, ya. Intiqas itu mencela, tanadur itu menganggap sifatnya itu sifat yang jarang kemudian langka gitu. Teman-teman kamu tuh semuanya pada pemberani, kok kamu ngisinan ini ngopo? Belajar sama teman-temanmu itu, satu angkatan kok yang ngisinan cuma kamu, gitu. Bal ilal madi as-shadiq wa tauji al-hadif. Nah, menjadi seorang pendidik, seorang ustadz, seorang guru yang suka memuji tapi pujian itu jujur. Nah, jadi tidak hanya sekedar basa-basi mujinya itu. Wa tauji al-hadif, memberikan arahannya itu hadif, ada targetnya, tidak cuma sekedar ngarahkan aja tanpa ada target. Nah gitu. Jadi kalau kaitannya dengan sifat-sifat bawaan, perasaan-perasaan emosi yang memang gawan kayak gitu ya, kita harus banyak-banyak baca bagaimana Rasulullah menyikapi para sahabat, mendidik para sahabat.
Dan buku terkait dengan itu kan banyak, ada Rasul sang mu'alim itu kan, Rasul sang pendidik, Rasul sang komandan, dan lain sebagainya lah. Ya setidaknya kita sebagai ustadz itu minimal sudah pernah khatam apa ya, paling tidak minimal Syama'il Muhammadiyah lah. Kalau tidak Syama'il Muhammadiyah ya kita sudah khatam Sirah Nabawiyahnya Mubarakfuri, tahu judulnya? Rahiqul Maktum. Setidaknya kita pernah khatam itu, sehingga kita, oh Rasulullah dulu pernah apa ya, Rasulullah dulu pernah gimana ya, kan gitu. Nah, kalau nggak kepada Rasulullah kita mau nyontoh siapa? Gitu. Ustadz kita itu kan ya manusia biasa yang kesalahannya pasti banyak kan, dibanding dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah kan kekeliruan dan kesalahan beliau pun menjadi hikmah untuk kita, kan gitu. Berikutnya yang dal, jadi yang alif itu beliau memaparkan apa faktor-faktor untuk membatasi masalah yang ada dalam halaqah, dimaksimalkan seoptimal mungkin itu kesakralan halaqah untuk meminimalisir masalah. Kalau masih terjadi masalah, maka yang bak beliau menyebutkan 4 faktor apa yang mendorong terjadinya masalah. Kemudian yang jim beliau menyebutkan biasanya itu masalah apa saja yang ditimbulkan oleh santri yang punya 4 induk masalah tersebut. Kemudian yang dal beliau menyebutkan dawabit ammah lil muallim, rambu-rambu umum bagi guru fi tajannubi asbabil muskilat bainat tulab, dalam menghindari atau menjauhi sebab-sebab masalah di antara para santri, para murid. Ya, seorang guru dalam halaqah harus senantiasa memeriksa posisi dia, memeriksa santrinya apakah ada masalah atau tidak. Jangan-jangan dia yang menjadi sumber masalah, kan gitu. Harus terus introspeksi. Yang pertama, rambu-rambunya tajannubut tahayyuz ila talibin yu'inuhu, menghindari lebih condong kepada seorang murid, seorang santri yang membantu dia. Berarti apa ini? Pilih kasih, ya kan? Atau membuat santri tertentu merasa lebih diperhatikan daripada santri yang lain, kan gitu. Karena yang seperti ini nanti ya, diakui atau tidak akan menimbulkan kecemburuan pada santri yang lain, kan gitu. Saya sudah berusaha untuk tidak Ustaz, tapi masih aja santri ada yang merasa saya itu pilih kasih. Ya kalau kita sudah berusaha ya sudah, kan gitu. Soal bagaimana hasil dan efeknya tidak sebagaimana yang kita inginkan kan ya di luar kapasitas dan kemampuan kita. Yang kedua, tajannubus surah al-muqabilah, menghindari bentuk yang sebaliknya dari yang pertama. Wahya al-ittiham ad-daim li talibin bi'ainihi, selalu menuduh santri. Jadi santri yang dijadikan sebagai sumber masalah. Pokoknya kalau ada apa yang salah santri, kan gitu. Murid yang salah pokoknya. Kalau ada apa-apa ya pokoknya, sampai seakan-akan di sini belum menyebutkan wa'tibaruhu kamisjab. Seakan-akan dia seperti sebuah hanger yang semua kesalahan itu ya gantungnya sama santri itu. Ini juga tidak boleh. Yang ketiga, asyrif binafsika ala tauzi'it tulab fil halqah, bimbing dirimu untuk membagi para santri dalam halaqah, kan gitu. Pilihkan tempat. Andrus duduknya di sini, Farid duduknya sini ya, Farid ya, dekat sama saya biar saya sering lihat antum misalkan gitu kan, dan lain sebagainya, kan gitu. Kemudian yang keempat, intabih li idaratil halqah, harus selalu perhatian untuk mengelola, memanage halaqah. Jangan sampai lalai dengan perjalanannya ketika sedang sibuk dengan satu santri. Untuk ini terutama kalau yang di Ampuh adalah anak-anak kecil yang masih belum bisa
sadar untuk untuk anteng sendiri. Kalau anak-anak kecil kan kadang ada satu setoran gitu, yang lain kan main sendirian gitu. Kalau kita di sini kan karena tua-tua ya, ada satu store, yang lain ya persiapan store kan gitu, tidak main. Yang kelima, ihris alal iltizam bima wa'id bad'il halqah wa intihaiha. Selalu berusaha untuk tepat waktu dalam memulai dan menyelesaikan halaqah, tidak meninggalkannya, tidak tersibukkan dengan hal lain atau keluar dari halaqah kecuali karena sebab-sebab yang memang sangat mendesak. Kalaupun ada sebab yang mendesak, maka wakilkan kepada orang yang mampu untuk mengelola halaqah, memanage halaqah, kan gitu. Kalau di halaqah saya sendiri sih memang ketua halaqahnya kita gilir ya, Hamzah ya. Nah, jadi yang bertanggung jawab kalau pas ada udzur ya ketua halaqahnya. Walaupun perjalanannya seperti apa ya wallahu alam, saya tidak tahu. Tapi sepertinya sih berjalan baik-baik saja ya, Hanif ya. Yang keenam, la taguddat torfa, janganlah kamu tundukkan pandangan, anil muskilat, dari masalah-masalah allati tahdutsu bainat thalabah, yang terjadi di antara para murid, para santri. Biarin aja, pokoknya cuek, ben diurusi dewe, tukaran ya kono tukaran, nah gitu. Ada santrinya yang murung, diem, dibiarin aja, nggak ditanya, nggak diajak ngobrol, atau sekedar disindir ya gitu. Yang terakhir, yang ketujuh, idbit tullabaka qabla mau'idi iqamatis shalah. Disiplinkan murid-muridmu sebelum waktu masuk sholat. Wa asyrif binafsika ala wudu'ihim wa adaihim lis sholati ma'al jamaah, sampai seperti ini ya. Nah gitu, jadi bimbing wudunya, perhatikan bagaimana sholat jamaahnya, ini gitu. Kenapa? Karena dengan seperti ini nanti santri akan merasa diperhatikan betul sama ustadznya, kan gitu. Kalau kita kan enggak ya, kita ustadz nanya terus tentang sholat kan, posisi ustadz yang ngurusi sholat terus kan gitu. Nah itu 7 rambu-rambu untuk menjauhi sebab-sebab terjadinya masalah pada santri. Nah, itu yang pertama, muskilat yang terjadi di antara para santri, sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Sanian, yang kedua, al-muskilat wal munazaat bainal muallim wa tulab, masalah dan perseteruan, pertikaian yang terjadi antara guru dengan murid, guru dengan santri. Hiya, muskilat dan munazaat yang kedua ini bihamdillahi nadiratul hudus, jarang terjadi fi majali halaqatil Qur'anil Karim, dalam ranah halaqat Al-Qur'an. Littisafil muallim ghaliban, karena guru dalam halaqah Al-Qur'an itu secara umum memiliki sifat bisi'atis sodri, lapang dada, damatsatil akhlak, wa husnil muamalah, akhlaknya baik, muamalahnya juga baik. Umumnya gitu. Wa in wujida hunaka ba'dul muskilat min hadzal nau', kalaupun didapatkan di sana ada beberapa permasalahan seperti ini, fa aglabu asbabiha ya'udu ila dha'fi tarbiyatit thalib, maka mayoritas sebabnya merujuk atau kembali pada lemahnya pendidikan murid, au fasadil bi'ah al-mukhithah bihi, atau rusaknya lingkungan yang meliputi dia, di mana dia tinggal.
kawujudi rufaqatin sayyi'atin haulahu, seperti adanya teman-teman yang buruk di sekitar dia. Mimma yaksibuhu ba'dus sifat al-madmumah, yang memberikan atau yang dia ambil sebagian sifat tercela dari bi'ahnya. Kal jur'ah fi ghairi wajhil matlub, seperti berani tapi tidak pada tempatnya. Awil istihtar bil mu'allim, atau merendahkan, ngece gurunya. Awil gurur wal kibir, sombong. Nah itu. Wa idza hadatsa wa waqa'a al mu'allim fi hadhil mushkilat. Nah, kalau terjadi ada masalah-masalah seperti ini pada diri seorang mu'allim, fa alaihi ayyudrika, maka hendaknya guru memahami anna lawazimat thalib al khata' wa taksir, bahwa ya memang konsekuensi jadi santri, jadi murid itu ya kadang dia keliru, punya aib, kekurangan. Wa min lawazimil mu'allim al murabbi, dan yang menjadi tuntutan bagi seorang guru pendidik itu apa? As-sabru wasti'abul mauqif, bersabar, kan gitu, memahami posisi dia. Wa tarkul intiqam lidzati ta'asyan bin nabi, tidak dendam, kan gitu. Jadi murabbi pendendam, jadi ustadz pendendam, repot nih. Muridnya ada yang nggak beradab dikit, awas ya kamu ya, besok kamu gede anakmu nyantri di sini. Ya begitu. Kemudian yang berikutnya itu ya hendaknya guru memosisikan muridnya ya, sebagai anaknya sendiri, diberikan nasihat dengan lembut, dididik dengan baik, ya, gitu. Kemudian yang penting itu paragraf berikutnya, kama anna alaihi ayu fariqos, bagaimana pula seorang guru itu harus memisahkan baina dzatit thalib, antara si muridnya itu sendiri, wa syakhsiyati, dan kepribadiannya, wa baina suluk al mukhti' lahu, dan perilaku-perilaku yang keliru, yang salah. Jadi jangan digebyah-uyah, pernah melanggar kemudian dianggap udah pokoknya santri guys bejat tuh, brengsek dia, misalkan gitu. Enggak boleh ya, dia keliru oke lah, keliru, namanya juga manusia, apalagi dia posisinya santri, kan gitu. Insya Allah kalau kita yang pernah nyantri ngertilah bagaimana fase-fase orang nyantri itu kan. Kalau masih semester 1 itu biasanya masih muti' jiddan, kan apa-apa itu sregep, disiplin, kan gitu. Tahdir, belum jaros sudah persiapan, ya kan. Nanti mulai masuk semester 2 udah mulai kakak kelas saja, nanti semester 3 udah mulai jadi panutan dia, panutan dalam telat tahdir. Nah, semester 4, nah, kalau yang 2 blek ya, malah jadi gembongnya. Yang parah, yang baik-baik, yang enggak stabil, disiplin terus insya Allah dari semester 1 sampai semester 4. Kayak yang di sini kan semuanya disiplin semua kan. Alhamdulillah, gitu. Wa ayyushirat talib bidzalika fayubayyin lahu annahu yamlikul adid minas sifat al-jayyidah. Juga tidak hanya membedakan dalam aspek sudut pandang dia sendiri, tapi gimana caranya dia menyampaikan, membuat santri itu merasa bahwa bagi ustadz kamu ketika salah ya salah, tapi di luar kesalahan ya sudah, kamu ya santri saya, gitu. Sampaikan kepada dia, ya kamu emang hobi nih keluar komplek gak izin loh ya, tapi bagus kalau halakoh kamu gak pernah ngantuk, mantep, just misalkan gitu ya. Namanya kadang santri kan gitu, dia punya kekurangan mungkin ketika pelajaran dia nguntak ngantuk, tapi ketika dalam hal yang lain misalkan dia rajin, dia sergap, manutan, kan gitu, dan lain sebagainya. Wala ta'thira li tasarrufil mukhti ala makanatihi ladal muallim idza tadara anhu wa sadaqa fi taubati minhu. Insyaallah sikap ustaz kepada antum itu tidak akan berubah. Antum di mata ustaz insyaallah sama. Yang penting ketika antum melanggar, antum akui,
Antum minta maaf, antum kerjakan hukumannya dan tobat, kan itu sampaikan kan baik. Wa yustahabbu lahu muqabalatu isaati ilaihi bil ihsan. Keburukannya dibalas dengan kebaikan, kan gitu. Itu akan memiliki efek yang besar pada jiwa, pada diri murid, pada diri santri. Ada santri misalkan iseng aja usil sama ustadznya kan, sendalnya ustadz mesti didelik wae misalkan. Misalkan gitu ya, tahu pelakunya siapa, tidak usah dibales, tidak usah dianu kan, misalkan gitu. Wafilah, selesai kita dari al-mabhath ats-tsani al-mushkilat al-aniyah al-mahdudah, problematika yang bersifat insidental terbatas. Masih ada setengah jam, kita baca al-mabhath ats-tsalits. Qala rahimahullahu ta'ala al-mabhath ats-tsalits, pembahasan yang ketiga, mushkilatul hudur wad dawam, masalah-masalah seputar kehadiran dan konsistensi, rutin, apa ya bahasanya ya, absen lah, absensi. Masalah kehadiran dan absensi ini adalah masalah umum yang pada banyak hal, di banyak tempat di dalam aspek kehidupan manusia itu ya mesti ada terkait dengan kehadiran dan absensi ini, kan gitu. Cuma masalah ini itu nanti punya efek bahaya yang lebih besar ketika terjadi dalam halaqah Al-Quran, kan gitu. Kenapa? Karena berkaitan dengan para remaja yang baru tumbuh, anak-anak yang masih dalam fase murahaqah, di mana dikhawatirkan nanti akibat buruknya lebih besar daripada akibat baiknya, kan gitu. Anak SMP misalkan jadwalnya halaqah, kok nggak ada dalam halaqah, dia kemana, kan gitu kan. Tanya orang tuanya, nggak ada di rumah, izinnya tadi berangkat dari rumah mau berangkat untuk ikut setoran kepada ustadz, tapi ternyata nggak ada di dalam halaqah, kemana dia, kan tanda tanya kan gitu. Red al-mushkilatul ula, masalah yang pertama kaitannya dengan al-hudur wad dawam, al-ghiyab. Mana al-ghiyab? Goib. Goib. Wal maksudu biha, yang dimaksud adalah al-ghiyabul mutakarrar anil halqah biduni udrin makbul, tidak hadir dalam halaqah berulang-ulang tanpa udzur yang bisa diterima, au idnin sabiq, atau tanpa ada izin. Kenapa? Karena kalau ada udzur atau ada izin ya maka tidak mengapa, tidak dianggap sebagai goib kan, tidak dianggap sebagai masalah karena ada izin atau ada udzur. Kalau nggak ada udzur, nggak ada izin, goib. Ini goib kemana dia? Ke alam. Nah, kan gitu. Efek negatifnya apa? Efek negatifnya satu, antum garis bawah itu, amakin ghairi murdiyah. Dikhawatirkan ketika dia gaib itu dia pergi ke tempat-tempat yang tidak diridhoi, kan gitu. Gurunya nggak tahu, walinya nggak tahu, kan gitu. Nah, sekali dua kali, kalau lebih dari itu terbiasa, terus gimana? Padahal dia perginya ke tempat yang tidak diridhoi, kan gitu. Ke warung ciu misalkan, loh, misalkan ya siapa tahu kan, siapa ngerti, kan gitu. Jebul malah ngumpet di kamar mandi sambil nyalakan rokok misalkan. Yang pertama, dikhawatirkan nanti yang gaib ini pergi ke tempat-tempat yang tidak diridhoi. Yang kedua jelas ini efek negatif yang sangat jelas dan langsung terasa adalah apa? Imbasnya pada mustawa talib al-ilmi wa tahsili. Garis bawah itu, mustawa talib al-ilmi wa tahsili. Fadhal. Prestasi akademik dan pencapaian hafalan berpengaruh negatif pada prestasi akademik dan pencapaian hafalan. Kalau sering goib kan nggak setor kan, akhirnya kan pencapaiannya berkurang,
atau tidak sama dengan teman-temannya. Yang ketiga, efek negatifnya adalah apa? Dikhawatirkan siryani hadhihi dhahirah ila baqiyatit tullab. Antum garis bawah itu. Siryani hadhihi dhahirah ila baqiyatit tullab. Menular kepada santri yang lain. Kenapa? Karena sesama teman satu halaqah itu biasanya penularannya cepat, kan gitu. Satu ngantuk itu biasanya sampingnya nanti akan ikut-ikutan ngantuk, kan gitu. Depannya, belakangnya hati-hati, cepat biasanya gitu. Satu mulai buka omongan gojek, nanti sampingnya ikut gojek, kan gitu. Cepat biasanya nularnya. Maka ketika ada yang goib, jangan dibiarkan, harus segera diatasi. Gimana caranya? Solusinya yang pertama, bittafaqqudid daim minal muallim. Baris pertama itu antum kasih angka 1. Bittafaqqudid daim minal muallim, senantiasa diperiksa oleh guru. Yang kedua, baris ketiga, summa bi muraati awamilit tahfiz ma amkana. Coba diperiksa lagi awamilut tahfiz yang digunakan itu sudah efektif atau belum. Jangan-jangan terlalu monoton pakai maknawi, tidak ada yang madi. Jangan-jangan terlalu sering madiyah, tidak pernah disentuh maknawinya misalkan. Yang ketiga, selanjutnya setelah koma, wa muhawaratid thalib, diskusi, ngobrol dengan murid, dengan santri. Yang keempat, baris keempat setelah koma, wal infitah alaihi lima'rifati asbabi ghiyabi wa dawafihi, terbuka, melakukan obrolan terbuka dengan murid tersebut supaya ketahuan sebab gaibnya apa, kenapa, dawafi'nya itu apa, motifnya apa. Yang kelima, baris terakhir dari paragraf yang sama, tanbihuhu ilal asar as-salafiyah al-mutarattabah ala dzalika. Diperingatkan, dikasih tahu efek negatif kalau kamu sering gaib itu ini loh, bla 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 bla. Kan gitu. Pencapaianmu nanti turun, teman-temanmu nanti ngikutin kamu, orang tuamu nanti gimana dan lain sebagainya. Yang terakhir, caranya untuk mengatasi kegaiban ini adalah al-ittisalu biwali amrihi. Wa akhiran, paragraf berikutnya ya, ketemu? Al-ittisalu biwali amrihi wa i'lamu bil amr. Telepon orang tuanya, kasih tahu. Ini loh Pak Ananda Juwandi ini, dalam sebulan dia masuk halaqah itu cuma hari Senin. Selain hari Senin nggak pernah kelihatan di halaqah misalkan gitu. Tapi catatannya, idza lam yastajib at-talibu wastamarra fil ghiyab duna udrin musawwik. Kalau setelah dipanggil melakukan usaha 1 sampai 5, santri tersebut tidak ada perubahan, terus masih gaib terus tanpa ada udzur, baru nanti kontak walinya, kontak orang tuanya. Kan karena kadang ada santri itu kita ingatkan dia nggak percaya, tapi kita bilang kalau kamu nggak mau berubah, tak bilang sama bapak ibumu. Oh enggak, jangan bilang sama bapak ibu saya, tak. Tolong jangan kasih tahu. Saya insya Allah berubah, tak. Kan gitu. Kadang ada yang seperti itu. Al-mushkilah ats-tsaniyah, yang kedua, yang pertama al-ghiyab, yang kedua at-ta'akhur. Mana ta'akhur? Telatan, bukan teladan. Telatan. Wa khususan idza kana hadza ta'akhuru mutakarriran wa tawilul muddah, atau mutakarraran. Mutakarraran. Khususnya kalau keterlambatan ini terus berulang dan dalam jangka waktu yang lama. Sehingga apa? Halaqah itu bubar 6:30, dia masuk jam 6. Dan halaqah bubar jam 9, harusnya masuk jam 8, dia masuk jam
8:30 misalkan, atau jam 9 kurang seperempat gitu kan. Teman-teman udah kumpul semua sama ustadz gitu kan. Jam 9 kurang seperempat dia datang. Salim, mau ngapain? Halaqah duha, tinggal seperempat jam ngapain? Balik lagi aja kamar. Kan gitu. Kenapa orang atau santri itu kok terlambat, telatan? Sebabnya yang paling tampak ada 3, kata beliau. Yang pertama sebabnya, antum kasih tanda angka. Minha ghiyabul ba'its adzati ladat thalib. Hilangnya motif pada dirinya untuk masuk dalam halaqah. Sehingga apa? Dia males untuk datang ke halaqah tepat waktu. Alah, itu hilang motifnya. Yang kedua, baris ketiga, wa minha bu'du makani iqamati min maqaril halqah. Jauhnya tempat pelaksanaan halaqah dari tempat tinggalnya dia. Wa adamu tawaffuri wasilatin naqli as-sari'ah, tidak adanya sarana transportasi yang cepat. Kalau di sini enggak ya. Kalau di sini sebab yang kedua ini enggak mungkin lah. Halaqah yang satu di musola, satu di masjid, antum iqomahnya di asrama. Jaraknya paling jauh berapa ke musola itu? Ada 500 meter? Enggak ada kan. Alasan yang kedua ini enggak masuk. Kalau alasannya jauh tat, gue masuk. Yang ketiga, selanjutnya wa minha su'u alaqatihi bimuallimihi, buruknya hubungan dia dengan guru, au bi ba'di zumalaihi fil halaqah, atau dengan teman-temannya dalam halaqah, kan gitu. Karena dia punya hubungan yang tidak harmonis, tidak baik dengan guru atau dengan teman. Nah, akhirnya kan dia sepet lah ketemu sama gurunya kan. Ngapain lama-lama kan gitu. Nah, untuk masalah yang kedua at-ta'akhur ini, efek negatifnya sama seperti masalah yang pertama kan? Efek negatifnya sama seperti yang pertama. Berarti apa? Tadi dikhawatirkan ketika dia telat itu dia kemana-mana kan? Pencapaiannya nanti akan turun ya kan, akan menular kepada yang lain. Solusinya juga sama. Jadi muskilah yang pertama dengan muskilah yang kedua ini efek negatifnya sama, cara mengatasinya, solusinya juga sama. Al-muskilah ats-tsalitsah al-ifratu fi manhil istidzan au man'ihi, berlebih-lebihan dalam memberi izin atau melarang, tidak memberikan izin. Minta izin itu kan haknya santri untuk minta izin kan gitu. Nah, dengan izin itu barangkali dia ada kebutuhan yang mendesak kan, sangat haus misalkan, izin minum ya kan, atau memperbarui wudhu karena sangat ngantuk sekali kan, izin wudhu sebentar kan gitu. Atau ada panggilan tertentu yang harus dia penuhi, itu kan menjadi hak dia untuk minta izin. Fa idza sta'dzanuka li ba'di sya'nihim fa'dan liman syi'ta minhum wastaghfir lahumullah, kan gitu. Nah, hanya saja memberi atau tidak memberi izin itu disyaratkan harus adil, pertengahan kan gitu. Kalau tidak adil, maka ketika itu nanti akan menjadi penghalang, akan menjadi masalah. Contohnya nih yang disebutkan oleh beliau paragraf ketiga itu, famathalan kalau guru melarang perizinan dalam halaqah, kemudian diumumkan tidak boleh ada seorang pun yang keluar dari halaqah dengan alasan apapun, gitu. Kira-kira akan timbul masalah apa enggak? Ya timbul masalah. Ada yang pengen pipis kan, kebelet,
nggak boleh keluar sama sekali. Tiba-tiba nanti ada yang anget-anget kan. Kan gitu. Begitu juga nanti sebaliknya kan gitu. Pokoknya mau ngapain cinta monggo silakan, cinta monggo gitu. Satu belum balik, yang kedua diizinkan, dua belum balik, tiga diizinkan. Anggota halaqah 10 nanti tinggal 2 orang izin semua. Nah ini juga enggak ya. Ya pada intinya berarti muskilah yang ketiga ini solusinya wal ilaju rambu-rambu dalam hal perizinan itu halaman 182 antum buka, ada 8 ada 7 rambu-rambu terkait dengan perizinan. Yang pertama terkait dengan perizinan ini yang dilakukan adalah ta'widut thalib as-sidqu fi hadzal amr, membiasakan murid atau santri untuk jujur kaitannya dengan izin ini. Bagaimana cara membiasakan dia untuk jujur? Wadzalika bitarbiyatil muraqabah lillahi azza wa jalla fi qalbi, dengan mendidik sifat perasaan muraqabah, senantiasa diawasi oleh Allah, sehingga dia selalu merasa diawasi. Allah itu tahu kalau dia izinnya ke kamar mandi tapi ternyata dia tidur misalkan, atau main misalkan, atau makan misalkan, dan lain sebagainya. Jadi yang pertama membiasakan santri untuk jujur dalam perizinan. Yang kedua, alal muallim ayat tasifa bi syai'in minal hissid dzati fi tamyizis shadiq minal mudda'i minat tulab fi hadzal amr. Seorang guru hendaknya melatih dirinya untuk bisa peka membedakan mana yang jujur dan mana yang tidak dalam hal perizinan. Dengan apa caranya? Karena orang yang jujur dan tidak itu kan kelihatan. Kan kelihatan. Ini susah ini. Yang kedua ini susah ini. Karena kadang ada santri itu yang pinter sekali, wajahnya itu ngapusi sama nggak ngapusi itu podo plek, wangel beda gitu. Sulit dibedakan. Dia berbicara bohong itu kayak sama ya, memang seperti nggak bohong sama sekali. Padahal kan kalau orang itu belum pinter bohong kan, bohong itu kelihatan, ya kan? Kelihatan ada gugup-gugup dikit kan, ngomongnya agak terbata-bata kan gitu kan. Kemudian matanya nggak fokus, biasanya gitu orang kalau bohong tuh biasanya matanya nggak fokus, dia sambil lihat ke atas atau memperhatikan apa itu. Kenapa? Karena dia khawatir ketahuan, makanya dia mengalihkan pandangan. Tapi orang kalau udah pro ngapusi itu ngomong sama Ustaz ya biasa aja. Ustaz, maafan Ustaz, saya izin Ustaz mau ke Melongo sebentar. Mau ngapain? Ustaz mau ngambil uang sama bla 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 bla. Betul. Ya Ustaz. Sambil senyum-senyum dia kan. Oh ya sudah nggak apa-apa. 1 jam ya cukup ya. Insyaallah cukup Tat. Keluar kantor. Jadi apa namanya, guru melatih dirinya untuk peka membedakan mana yang jujur dan tidak. Yang ketiga, yang bagi Allah yazida adadu marratin istidan an marratin wahidah au marrataini. Jadi dibatasi sekali atau 2 kali. Seyogianya tidak lebih dari 1 kali atau 2 kali sesuai dengan durasi halaqah. Pokoknya selama halaqah pagi, 1 santri maksimal izin 2 kali misalkan gitu. Dibatasi sehingga tidak izin habis izin. Yang keempat, la yusmah li aktsar min talibin bil khuruji minal halaqah. Nah, ini yang belum kita praktekkan ini. Tidak diperkenankan bagi lebih dari 1 santri untuk keluar dari halaqah. Jadi ada satu izin, selama dia belum balik jangan izinkan yang lain. Nah itu. Kenapa? Dia khawatirkan ternyata 2 orang yang izin ini di sana ternyata malah teman-teman, misalkan gitu. Atau mungkin ada kong kali kong di antara 2 orang ini, kan gitu. Untuk misalkan kamu yang nyetir ya, gitu misalkan.
izin keluar lain sebagainya itu. Nah kalau yang satu sudah kembali baru yang lain diizinkan. Yang berikutnya yang kelima, yang bagi muhasabatu man yata'akhir anil audah. Ini jadi diperiksa yang terlambat kembali dari fi zamanil munasab bi khirmanihi minal khuruj maratan ukhra. Jadi ketika izin kasih waktu, kalau telat dari waktu yang sudah diberikan nanti diperiksa. Yang keenam, yang bagi alal mu'alim ta'limut thulab adab al-isti'dzan, mengajarkan kepada murid adab-adab dalam isti'dzan. Adabnya apa saja? Yang pertama, qalabuhu minal mu'alim bilutfin, minta izin dengan lembut, dengan baik, tutur kata yang sopan. Tidak pergi dari halaqah kecuali dengan izinnya guru. Izin nyengal-nyengal. Tat, cinta. Mau kemana? Beli baju. Pokoknya harus diizinkan. Repot ini. Aduh. Yang kedua, summa ikhtiyarul waqti al-munasib lihadat talab. Memilih waktu yang sesuai. Memilih waktu yang sesuai ketika mau minta izin, kan gitu. Tidak memutus bacaannya mu'alim atau sedang ada aktivitas apa kemudian disela, jangan seperti itu. Yang pertama minta izin dengan lembut, dengan tata krama. Yang kedua milih waktu yang tepat. Yang ketiga al-audah mubasyaratan ba'dal faraq mimma kharaja li ajlihi, segera kembali setelah selesai urusannya. Kenapa? Karena yang demikian itu nanti akan membuat guru percaya kepada dia dan membuktikan bahwa dia itu betul-betul perhatian terhadap waktu, kan gitu. Yang ketujuh, yumkinu istikhdam al-isti'dzan ka wasilati tahfiz wa tansyid. Nah, ini alternatif ini. Boleh, memungkinkan juga, boleh juga menggunakan perizinan ini sebagai sarana motivasi dan membuat lebih sregep, lebih rajin. Siapa yang bulan ini bisa setoran sekian lembar, nanti bulan depan 2 Jumat atau 2 Ahad dia boleh pulang misalkan. Itu kan sarana. Itu yang ketiga. Yang ketiga terkait dengan perizinan. Terlalu ketat nggak boleh izin sama sekali, atau terlalu longgar sampai seakan-akan halaqah itu ya kayak medan bermain, keluar angkat tangan, keluar angkat tangan, keluar. Yang keempat, dari muskilatul hudur wad dawam, al muskilah rabi'ah al hurub. Al-hurub bermakna kabur. Yang dimaksud dengan al-hurub di sini adalah mughadaratut talib al-halqata ba'da maji'ihi ilaiha. Dikatakan kabur, al-hurub maksud beliau dari kabur di sini adalah apa? Dia sudah masuk dalam halaqah, ya kan? Ba'da maji'ilah sudah datang ke halaqah, tapi kemudian dia pergi. Duna audatin fi dzalikal yaum. Enggak balik, itu huruf namanya. Wabila ilmin au idnin musbaqaini minal muallim, tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari guru. Jadi huruf di sini kabur maksudnya sudah masuk halaqah, pergi enggak balik tanpa sepengetahuan dan izin guru. Wa asbab wa tawafi' zahirah al-hurub ladat tulab aglabuha dakhili yata'allaq bil halqah walil muallim fihi al-yadut tuli. Sebab-sebabnya, latar belakang kenapa santri itu kok kabur yang gitu, sudah masuk tapi keluar lagi ya, itu lebih banyak sifatnya dia dakhili, internal, berkenaan dengan halaqah dan
berkenaan dengan halaqah. Di antara sebabnya kenapa kok terjadi al-huruf ini, yang pertama intihaju uslubil qaswah wasyiddah ala talibin bi'ainihi, penggunaan cara-cara kasar, cara-cara keras pada seorang murid atau bahkan kepada seluruh anggota halaqah. Tidak ada apa-apa, tidak ada pelanggaran, pokoknya tidak ada mendung, tidak ada hujan, tiba-tiba watos misalkan. Yang pertama. Yang kedua, irkha'ul amri litulab, jadi apa irkha'ul amri litulab ini maksudnya gini, santri merasa sangat longgar. Santri merasa sangat ada kelonggaran untuk santri. Kenapa? Karena mudarrisnya lalai, tidak memperhatikan halaqahnya, kan gitu. Sehingga apa? Anggota halaqah itu punya kesempatan untuk huruf. Tapi memang huruf ini, antum lihat di footnote itu, annahana diratul hudus dakhila ajwa'i halaqatil Qur'anil Karim, jarang sekali terjadi dalam halaqah Al-Quran. Kan datang sudah masuk tapi pergi tanpa sepengetahuan mu'alim, kan jarang sekali terjadi, kan gitu. Kalaupun terjadi, ya ini sebab-sebabnya. Yang ketiga, ihsasut talib bidzulmi au bil ihmal asyadidaini, murid merasa dizolimi atau diremehkan, sangat dizolimi atau sangat diremehkan oleh gurunya. Yang keempat, du'fu infitahit talib awir tiyahihi li jawil halqah, halaman 184. Kurang terbukanya santri atau kurang puasnya santri terhadap suasana halaqah. Yang kelima, su'u tafahumil mu'allim liwad'it talib, buruknya pemahaman guru terhadap kondisi santri, kondisi murid. Liwad'it talib itu kondisi, tidak paham dia kondisinya muridnya, kondisi santrinya, akhirnya santrinya malah kabur. Al-athar as-salabiyah lil huruf ala talib, efek negatifnya kepada santri apa? Innal ghaliba binisbati li sahibi hadhil mushkilah minat tullab, umumnya terkait dengan masalah ini pelakunya itu nanti alla yarji'a ila manzilihi, dia tidak pulang ke rumah, ba'da mughadaratihi al-halqah, setelah dia melarikan diri kabur dari halaqah. Kenapa? Takut dicela, takut dihukum sama orang tuanya, kan gitu. Maka berikutnya nanti dia akan menghabiskan waktunya di luar, tidak di rumah, tidak di dalam halaqah. Nah, kalau sudah seperti itu nanti akan berakibat doror kepada dia. Contohnya misalkan dia akan mara bahaya yang ada di jalan, misalkan begal dan lain sebagainya, kan? Atau mungkin dia malah dapat kenalan tapi kenalan orang-orang jalan, yang orang jalan itu punya akhlak yang tercela, karena tidak semua orang jalan akhlaknya tercela, kan gitu. Atau bahkan dia mendapatkan sebagian kebiasaan-kebiasaan buruk dari mereka, kat tadkhin matalan. Mana tadkhin? Rokok, seperti ngerokok misalnya. Wala yakhfa ta'thiru dzalika fi taraju'i mustawahu fil hifdzi wa tahsil, dan jelas efek akan berimbas pada pencapaian hafalan dia, prestasi dia. Pun juga akan memberikan efek kepada teman-temannya yang lain.
Itu paragraf berikutnya itu ta'thiru mithli hadhihi adh-dhahira ala baqiyati tulab fil halqah. Solusinya bagaimana? La adunnu ba'da hadzal istirad al-jumal li asbab wa dawafi hadhil mushkilah wa athar salafiyah ila annal hulul qad asbahat wadhihatan. Kita kan sudah membahas 4 masalah, 3 masalah sebelumnya tadi kan sudah dikasih banyak solusi. Sepertinya ya solusinya insya Allah sudah sangat jelas lah kan? Wa bidziddiha tatamayyazul asya. Ya, tinggal solusinya nanti seperti yang sebelumnya tadi kan bisa diajak ngobrol, dicari tahu kenapa dan lain sebagainya. Akhiran al-mushkilah al-khamisah, masih 5 menit. Al-inqita' anil halqah. Terputus dari halaqah. Putus halaqah. Kalau sekolah kan putus sekolah, ini putus halaqah. Au tanaqusu a'dadi thalabah syai'an fa syai'an, atau berkurangnya jumlah santri sedikit demi sedikit. Ba'da mururi fatratin muayyanah, setelah berlalu beberapa masa. Alaf titahil halqah wa bad'i nasyatiyah, setelah dibuka dan dimulai. Salah seorang pengkaji berkenaan dengan masalah ini mengatakan qad nahtaju ila nau'in minal qadah libtida'i amalin ma wa ila nau'in akhar tamaman lil muhafadhah alaihi fi atwarihi al mukhtalifah. Jadi ketika kita memulai itu kita butuh komando ya? Butuh ada yang mencet bel, niup semprit ya? Tapi kita itu butuh lebih banyak energi untuk muhafadhah, memelihara, menjaga konsistensinya fi atwarihil mukhtalifah, dalam fase-fasenya yang beragam. Kalau untuk membuka lembaga tahfidz itu gampang, asli gampang, banyak sekali lembaga-lembaga tahfidz hari ini. Buka SMA tahfidz, SMP tahfidz, ada ustadznya enggak? Sudah mengajukan, insya Allah nanti dapat rentok. Ini orang yang buka gampang, bikin gampang, yang sulit itu memelihara, menjaganya. Wa hadza sahih, ini benar. Faqad yakunu minal yasiri iftitahu amalin nal amal. Kadang itu mudah untuk memulai suatu aktivitas, suatu amal. Kahal qatin minal halqat, seperti misalkan buka halaqah kan gitu. Bainama qad yahtaju istimraru hadzal amal wa najahihi ila juhudin idhofiyah. Tapi kalau sudah bicara tentang berkesinambungannya, kesuksesannya, itu butuh usaha tambahan. Wa amalin min nau'in akhar, dan juga jenis usaha yang lain. Kan gitu. Maka ini nasihat untuk kita semuanya. Nanti di tempat atau di daerah antum kembali mengajar atau bertugas, ada yang terlalu bersemangat untuk membuka lembaga tahfidz, lembaga Al-Quran, itu harus difikirkan matang-matang betul. Ini cuma sekedar semangat untuk membuka saja, atau sudah siap SDM-nya, sistemnya, pendanaannya, kan gitu. Karena kadang ada orangnya siap, tenaganya siap, santrinya ada, tapi finansialnya tidak siap. Santrinya mintanya semuanya gratis, ya kan? Muallimnya, mukafaahnya minta standar UMR, yayasan belum punya donatur tetap. Ini kalau dibuka terus didanai nggak apa, memang apa santri ini, ustadznya mau dikasih apa untuk hidup dengan keluarganya, kan gitu. Ada yang dananya siap, insya Allah setiap bulan kami siap mengcover 20 sampai 30 juta untuk operasional, khusus saja untuk operasional makan dan minum kehidupan santri. Tapi nggak ada ustadznya, nggak ada SDM-nya, pandangan pun belum ada, mau minta kemana, menggunakan siapa belum ada. Ini kalau nekat buka, terus nanti sistem yang diterapkan apa, siapa yang mengelola, kan gitu. Asbabu muskilatil inqita, sebab-sebab kenapa terjadi masalah putus halaqah.
Arja'al Ustadz Bashir Al-Jabiri, Ustadz Bashir Al-Jabiri mengembalikan asbabal inqita' bisyaklin am, secara umum sebab-sebab terputus dari halaqah, ila kusurin fi sulukil qaid, pada kekurangan atau aib, kelemahan dalam perilakunya si qaid, si komandannya, awil muallim atau gurunya, fil muhafadzah 'alal majmu'ah, dalam memelihara kelompoknya, komunitasnya, halaqahnya, au dha'fuhu fi majalatin adidah, atau kelemahan dalam banyak hal, banyak aspek, minha contohnya tashkhisul muskilat wa halliha, diagnosa masalah dan penyelesaiannya. Tashkhis itu diagnosa masalah dan pemecahannya. Tsumma bina'ul fariq awil majmu'ah, membangun kelompok atau perkumpulan. Wa ilajus sadamat, memberikan solusi, tapi solusinya solusi seketika, solusi dadakan. Wa akhiran at-tahfiz, motivasi, lemah dalam memberikan motivasi. Wa ya asbabun wajihatun wa ara'anna hunaka asbaban ukhra takhussul farda awit thalib, itu adalah sebab-sebab yang betul, tapi saya memandang ada sebab-sebab yang lain khusus berkenaan dengan individu atau santri. Apa saja itu? Satu, taghayyuru durufihi, perubahan situasi dan kondisi. Kenapa kok seseorang memutuskan untuk putus halaqah? Bisa jadi ada perubahan situasi dan kondisi pada keluarganya, kan gitu, atau pada emosionalnya dia dan lain sebagainya. Antum yang dulu berapa? 18, 21, sekarang tinggal 13. Bisa jadi yang 8 itu ya karena taghayyurud duruf, ada perubahan situasi dan kondisi yang dialami. Atau yang kedua, awin tiqal li amkinatin ukhra, di baris yang sama, pindah tempat tinggal, harus migrasi misalkan. Tsumma ihsasu bil iktifa, atau yang ketiga, dia merasa sudah cukup, ya sudah, saya sudah dapat 5 juz, ini memang target saya di sini cuma 5 juz misalkan. Karena seperti itu. Tanpa memandang betul enggak dia itu memang betul-betul sudah cukup atau belum, kan yes, terlepas dari apakah betul atau tidak, kan gitu. Tapi ini salah satu di antara sebab kenapa kok orang keluar putus dari halaqah, karena dia merasa sudah cukup. Wa rubbama khata ikhtiyarihi mundul bidayah, atau bisa jadi juga sebabnya adalah salah memilih dari sejak awal. Itu misalkan merasa ini kayaknya bukan circle saya deh, misalkan gitu kan. Terlepas dari apakah perasaan dia itu betul atau tidak, kan. Kan gitu. Kemudian yang kelima, yang terakhir, sebagaimana juga salah satu di antara sebab utama dalam pandangan beliau Abdul Mu'ti Muhammad Riyadul Emat, kenapa kok terjadi orang itu putus dari halaqah Qur'aniyah, karena annaha qad tahawwalat fi nadhari katsiri minal aba wa awliya'i umuri tulab ila nasyatin la manhaji. Karena barangkali orang tua atau wali memandang, wah, ini kok sudah melenceng ini halaqah ini, kan gitu. Katanya pondok tahfidz, kok ternyata misalkan gitu, ya kan? Jadi tahawwalat fi nadhari katsiri minal aba wa awliya'i umuri tulab ila nasyatin la manhaji. Tahawwalat ila nasyatin la manhaji, beralih, berubah dari yang halaqah Qur'aniyah menjadi aktivitas yang tanpa metode atau tanpa kurikulum, tanpa program. Kadang kan gitu kan? Kadang kan gitu. Orang tua pengen narik anaknya karena anaknya cerita gitu. Nggak tahu, Bi, saya di sana itu dijarke kok setoran gitu.
ditompo restoran ya wis, murojaah ya disimak, orang murojaah ya wis, misalkan gitu. Tidak jelas juga targetnya di sana itu berapa misalkan. Akhirnya kan orang tua merasa, iya, saya itu pengen anak saya itu bla 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 bla. Akhirnya kemudian ditarik kan anaknya. Ya, bisa jadi juga yang seperti ini disebabkan karena banyak sekolah-sekolah, banyak lembaga-lembaga pendidikan yang menawarkan di sini bahasa beliau bisyahadat, ijazah yang nanti bisa dipakai untuk kerja dan lain sebagainya lah, dan lain sebagainya. Nah ini tentu makanya memang perlu komunikasi antara halakoh, pengampu halakoh dengan wali santri, dengan wali murid, biar tidak terjadi kesalahpahaman, salah persepsi kan gitu. Kalau yang sejak awal tidak pengen anaknya itu masuk lembaga yang tidak ada ijazah, ya harusnya nggak usah dimasukkan ke sini kan gitu. Memang nyatanya di sini nggak ada ijazah resmi yang nanti bisa dipakai untuk kerja kan gitu misalkan. Begitu ya filah, itu yang ketiga dari 3 induk masalah yang terjadi dalam halakoh, yaitu muskilatul hudur wad dawam, terkait dengan kehadiran dan absensi. Nah, oleh karena yang terakhir tadi pembahasannya adalah berkaitan dengan wali murid atau wali santri, maka besok pasal yang kelima membahas bagaimana sih cara muamalah seorang muallim, seorang musyrif halakoh dengan wali santri. Apa saja kewajiban wali santri, apa saja kewajiban seorang musyrif halakoh, pengampu halakoh kepada wali santri. Begitu, alhamdulillah, tafadhol, barangkali ada yang mau didiskusikan sebelum kita tutup, silahkan. Maafi, ghairu mawjud. Kalau ghairu mawjud, astaghfu minkum, karena sudah mencuri waktu antum 8 menit. Naktafi bihada, nahtatim alhamdulillah wa du'a kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.